Oke teman-teman semua, kita melanjut pada video yang kedua. Di video yang kedua ini kita akan membahas 10 emiten mulai dari ASA, Cuan, Golf sampai dengan VTNY. Buat teman-teman yang belum nonton video pertama, silahkan, barangkali mau nambah-nambah watchlist untuk kalian, silahkan. Nggak nonton juga nggak apa-apa sih, bebas gitu ya. Oke, yang pertama ada ASA, dia terkoreksi 1,32% di harga 75. Untuk Cilacap satu ini memang bercahaya ya, setiap kita rekom dia selalu naik dan belum pernah kena SL, alhamdulillah di ASA ini. Untuk ASA secara teknikal daily sebenarnya dia masih aman ya, selama nggak jebol 70. Dia itu 70, 69, 68 itu garis yang kuat ya untuk ASA. Kalau memang teman-teman suka, kalau suka ASA silahkan cicil dari harga 74 boleh, 75, 74, 73 juga boleh. Sebenarnya paling enak itu kalian nyicilnya di deket-deket 70 ya. Misal nyicil dari 74 sampai 71 boleh. Atau dari 73 sampai 70 boleh juga. Itu lebih enak ya. Namun jika tidak diberi barang ya nyicil dari harga 75 pun boleh. 75 sampai 70 nanti TP di 80 sekalian ya. Target ASA memang ke 80, 83, 85 itu sih untuk ASA. Selama dia masih di atas 70 masih aman, dan ini masih area-area sideways-nya ASA ya secara technical daily. Kalau kita melihat dari technical weekly, dia pun punya garis di 75. 75 punya garis, di 73 punya garis, dan itu boleh ya. Jadi oke, setelah melihat technical weekly-nya ASA, muncullah dua planning. Planning yang pertama kalian boleh nyicil dari 75 sampai 73, SL di 71. Planning yang kedua kalian nyicil dari 73 sampai 70, SL boleh di 68. Itu ada dua planning untuk ASA. Secara technical weekly, MACD dan RSI-nya memang agak kurang bagus, dan technical daily pun MACD dan RSI-nya kurang bagus. Jadi kalian pantau-pantau saja. Jika planning satu nggak berhasil, boleh kalian pakai planning yang kedua. Itu untuk ASA. Untuk target terdekat dia ke 80 dulu, lalu 83, 85. Oke, seperti itu ya untuk ASA ya. Lanjut yang kedua ada Cuan. Dia terkoreksi 3% di harga 18.50 untuk Cuan. Emiten Konglo ya. Emiten Konglo untuk Cuan ini memang masih belum bagus, masih punya potensi lanjut turun kembali. Dengan target penurunannya agak jauh ini secara technical daily ya. Kalau technical daily jika dia jebol 18.30 maka potensinya ke 1600. Itu secara technical daily. MACD dan RSI pun masih kurang bagus untuk Cuan. Jika kita melihat dari technical weekly malah lebih parah ya. Target penurunannya itu lebih parah, dia bisa ke 1500 malah kalau kita melihat dari technical weekly. Namun untuk target penurunan terdekat dari Cuan ini ke 1800 dulu, 1800 sampai 1780 untuk Cuan. Itu target penurunan terdekat ya. Kalau kita melihat dari MACD dan RSI-nya Cuan ya seperti ini, mengerikan ya. Potensi lanjut turun terlebih dahulu. Namun balik lagi, analisa teknikal kita hanya acuan semata, nggak bisa 100% benar ya. Cuma namanya analisa, itu kita masih bisa memprediksi, bukan memprediksi sih ya, masih bisa untuk berjaga-jaga cari potensi untuk naik dan turunnya gitu, daripada yang tidak analisa sama sekali. Walaupun tidak 100% benar, lebih mending kita analisa. Oke. Jadi untuk Cuan hati-hati buat teman-teman yang sudah punya barang di Cuan ya, mungkin kalian harus menelan pil pahit, hold agak lama, sideways-nya pun entah kapan ini, karena posisi dia lagi downtrend untuk sekarang ya. Jadi skip dulu untuk Cuan. Buat teman-teman yang belum punya barang, skip dulu. Kalau udah punya silahkan tunggu dia sideways baru AVD. Kalau belum sideways jangan AVD. Misal besok naik terus turun lagi, naik turun lagi kayak gitu, jangan di average down dulu. Tunggu dia sideways sampai si grafik ini atau sampai harga-harga Cuan ini anteng ya, nggak gerak-gerak, baru kita AVD gitu. Oke. Itu saja sih untuk Cuan, hati-hati. Lanjut ada Golf.
dia menguat 10% di harga 264. Ini Golf adalah emiten yang sudah dilupakan, saya pun udah lupa terhadap Golf ya. Dulu sempat cuan di Golf itu di IPO nya doang. Setelah IPO saya udah nggak pernah beli Golf lagi. Dan jika kita melihat dari technical daily-nya Golf memang masih bagus, MACD dan RSI pun masih oke ya, masih punya target dia ke 280 kembali. Kemarin sempat nyentuh 280 namun belum mampu bertahan di sana, dan itu memang targetnya dia. Oke, buat teman-teman yang belum punya, apakah boleh Om kita cek dulu secara technical weekly? Dia agak kurang ya, agak kurang bagus, agak kurang bagus, jadi nggak bisa untuk swing ya teman-teman. Paling jika suka ya kalian trading scalping aja di sini jangka pendek. Kalau memang suka kalian boleh nyicil dari 262 sampai 258, SL nya deket aja di 254 gitu ya. Saya ulangi, plannya di 262 sampai 258, SL di 254. Om kalau nggak dapat 262 boleh HK nggak? Boleh, maksimal HK di 264, target boleh ke 270 sampai 280, itu untuk Golf. Namun hati-hati, kalau memang tidak sesuai dengan rencana, ini Golf bisa dibanting juga gitu ya. Paling potensi besok opening naik ini untuk Golf ya, pantau-pantau saja ya. Lanjut ada IGBI, ini adalah emiten zombie ya. Zombie kita cek tuh kan, zombie tahu saya sifat-sifat emiten itu tahu ya. IGBI itu zombie, dia bid overnya tipis, jadi buat teman-teman yang masuk di IGBI ya perlu kesabaran ekstra, karena zombie itu sekali naik memang naik terus, namun sekali dia stuck ya, stucknya itu lama guys. Terlihat dari technical daily-nya IGBI dia masih sideways manja aja. MACD dan RSI pun cukup menarik ya, ini boleh kalian nyicil kalau memang suka. Kalau memang suka kalian boleh cicil dari 525 sampai dengan 500 aja ya. 525 sampai 500 itu area belinya IGBI, silahkan. SL di bawah 500. Tapi sideways, dan ini emiten zombie juga, jarang juga ada orang-orang yang beli ya, jarang. Kalau kita lihat dari technical weekly pun dia terlihat lagi sideways. Targetnya IGBI itu jauh, bisa ke 560, dan apabila dia break 560 maka besar potensi ke 600 ya. 600 itu targetnya IGBI, jauh lah lumayan. Dia pun pernah sampai 650 tuh, pernah. Jadi potensi bisa ke sana lagi guys, cuma kapan? Nah ini yang nggak bisa kita sebutin, nggak bisa kita prediksikan, nggak bisa, karena kita hanya analis abal-abal ya, bukan seorang bandar. Kalau bandar pasti tahu. Dan kalian silakan cicil aja kalau memang suka. Lanjut ada Maxi, ini emiten gocap ya. Maxi ini saya nggak akan analisa lebih dalam, cuma ingin menyarankan saja buat omnya yang beli Maxi. Maxi itu tipikal saham yang leletnya minta ampun ya. Saya kasih tahu sifat-sifatnya aja. Jadi Maxi itu sekali sideways dia lama, sekali naik paling mentok-mentok 10% terus turun lagi gitu ya untuk Maxi. Jadi buat om yang nggak sabaran di Maxi mungkin agak lama, paling target terdekat dia ke 60 dulu guys. Target dia ke 60 dulu, jika bertahan di 60 ya bisa lah dia ke 65 70. Namun ini dia itu lama guys, sekali sideways udah sideways terus, lamanya minta ampun nih. Kalau ini sih di 50 ya, kalau itu di 50. Dia itu nih di sini nih, ini pun sama di 52 51 53 gitu terus sideways terus, paling naik mentok-mentok sampai 60 terus turun lagi. Jadi buat teman-teman yang memang suka Maxi tapi nggak sabaran, jangan beli gitu, harus sabar di Maxi itu. Kalau suka kalian silahkan beli lalu lupakan. Untuk Maxi gitu, nggak bisa kita cepet di sini, tidak cocok untuk scalping ya. Karena saya pernah rekom Maxi juga 2 bulan baru jalan, 2 bulan guys. Jadi skip aja kalau memang nggak suka lama gitu loh. Lanjut ada Empo, dia menguat 1,61% di harga 126. Untuk Empo secara technical weekly dia menarik ya, tinggal nunggu meledak aja. Ini sekali meledak bisa ke 150 160.
Cuma memang bandar masih terus melakukan akumulasi, barangnya belum cukup dan belum ada yang pom-pom juga. Jadi MPO ini salah satu emiten pom-poman ya, pom-poman dari B1 yang sering pom-pom MPO itu, cuma dia belum punya barang, mungkin belum akum-akum juga, jadi belum ditarik. Namun jika kita melihat dari technical daily dan weekly-nya MPO, ini menarik ya guys, menarik. Dia punya target ke 130, apabila dia break lanjut ke 135, 140 gitu. MPO kalau memang suka, kalian maksimal beli di 125 aja, kalian cicil beli dari 125 sampai 120, SL boleh di 118 gitu, boleh cicil aja dari 125 sampai 120. Namun kalau memang dia belum dipom-pom ya nggak akan meledak, enggak gitu, paling tektok aja dari 125, ntar jual di 130, lumayan, nyari 5 poin cukup di MPO. MACD dan RSI pun cukup menarik ya, secara technical daily dan weekly dia bagus semua kok, indikatornya pun bagus semua, chartnya pun oke semua, tinggal nunggu meledak. Namun kapan meledaknya Om? Nah itu yang kita tidak bisa menjawab. Oke, lanjut ada PJHB, ini emiten baru IPO, belum lama ini ya. Saya itu masih ingat betul ada member saya yang udah saya tendang, yang udah saya kick, dia itu memprediksikan PJHB ke 150, bahkan sampai taruhan juga di grup saya. Luar biasa, saya berani taruhan PJHB bakal ke 150 loh, kutungguin dia malah terbang arah 2 kali sih, gimana ya, begitulah. Bisa ke 150 mungkin kapan-kapan ya, santai lah. Ini baru IPO dan masih menarik juga kok, apalagi udah ARB berkali-kali ya kan kemarin itu. Masa iya mau langsung diturunin ke 150? Ya enjoy lah, mending buat scalping aja lo, enak. Aneh-aneh aja sampai taruhan segala di grup saya, kopet. Jadi untuk PJHB secara technical daily dia masih menarik ya, masih oke sebenarnya, masih oke. MACD dan RSI pun masih bagus, keduanya masih oke, masih ada potensi untuk naik lagi dengan target kenaikan terdekat ya ke 258 260 ya. Om boleh masuk nggak? Nah ini nih, kalian kalau mau masuk kalian pantau nih, dia itu punya gap kecil ya, dia itu punya gap kecil sampai 310. Nah ini yang perlu kalian waspadai jika memang mau masuk. Kalau mau masuk sekarang ya paling SL nya deket-deket aja di 240 atau di 242 gitu kalau mau masuk sekarang. Tapi lebih baik kalian nunggu dia nutup gap dulu gitu ya. Cuma pantau aja hari Senin besok, jika dia membuat satu candle hijau maka itu menarik. Jika dia hari Senin kok closingnya hijau ya, berarti kan candle dia hijau, ini bagus. Beda cerita misal hari Senin dia lanjut turun lagi. Nah ini kalau dia kok hari Senin closing merah, itu pertanda yang gak bagus, maka ada potensi dia nutup gap dulu. Penentuannya hari Senin, maka pantau dulu ya. Kalau memang dia closing hijau boleh dibeli, silahkan. Kalau memang closing hijau boleh dibeli, target 360 itu udah pasti. Kalau dia closingnya merah berarti dia ada potensi nutup gap dulu di 310. Oke, itu saja untuk PJHB, nggak bisa dianalisa weekly karena dia baru IPO. Oke, inilah kelemahan saham IPO, analisanya nggak bisa panjang, paling time frame terdekat aja, dari 4 jam bisa gitu ya, bagus kok, dari 4 jam itu bagus, target memang masih oke. Dan teknikalnya pun cakep, jadi pantau aja hari Senin dia closing merah atau hijau. Oke, lanjut ada Real, ini emiten yang cukup oke juga. Real ini emitennya bagus ya, tapi untuk klub untuk klub tidak punya attitude ya. Oke, untuk Real turut prihatin juga karena ada Mbappe di situ. Oke, Real secara technical daily dia menarik ya, masih punya potensi lanjut naik lagi. Emiten properti kan ini, bagus, silahkan cicil aja, cicil kalau memang suka. Saya beri 2 planning ya untuk Real ini, kalian boleh beli dari 79 sampai 76, SL boleh di 74,
Terus planning kedua, kalian beli dari 73 sampai 70, SL boleh di 68. Jadi silahkan mau beli di mana. Kalau kita udah pernah rekom real itu di harga 70 ya. Kita pernah rekom real, pernah. Bukan di sini. Real. Kita itu pernah rekom real di harga berapa, guys? Wih, lama juga ini. Tuh, di harga 69 sampai 65 dan itu beggar udah. Terbang ke 80 itu beggar ya. Jadi untuk real ini kita alhamdulillah udah cuan beggar di real, dan kalau yang masih hold mungkin bisa lah target beggar sampai 100 pun bisa. Cuma kapan Om? Nah itu yang nggak bisa kita tentukan ya. Untuk real ini dia bagus apabila dia break 81, maka potensinya lanjut ke 85 bahkan sampai 90. Secara technical daily oke. Kalau kita melihat dari technical weekly, target 90 udah jelas, target 90. Tapi kapan Om? Nah ini yang nggak bisa kita tentukan ya. Saya ulangi, beri 2 planning dulu untuk real ya. Planning scalping kalian beli dari 79 sampai 76, SL boleh di 74. Planning scalping yang lebih aman kalian beli di 73 sampai 70, SL di 68. Dan planning scalping yang sangat-sangat bagus itu ini ya. Ini boleh untuk scalping lagi. Tapi kapan dia balik ke 69 lagi? Itu sulit pasti. Oke, gitu aja sih untuk real. Target-targetnya udah jelas semua. Lanjut, ada Trinity. Trinity itu terkoreksi ya di harga 1610. Trin. Secara technical weekly dia udah di atas, MACD dan RSI pun udah berisiko. Ini ngapain di request, guys? Emitennya udah kayak gini di request. Oke. Paling scalping ya. Scalping, dan dia memang masih punya target lagi, masih punya target kenaikan lagi, masih ada potensi lanjut naik. Dia sideways. Oke, ini bagus nih. Kayak gini. Dia udah naik, turun lalu sideways. Ini cakep. Dan ini boleh kalian nyicil saat dia sideways kayak gini. Boleh kalian nyicil ya dari 16 dari 1600 aja sekalian. Dari 1600 sampai 1570 kalian nyicil. SL apabila closing di bawah 1570 gitu ya. Itu paling planning scalping sih. Saya ulangi, dari 1600 sampai 1570, SL di bawah 1570. Atau mau planning yang lebih jauh dari 1600 sampai 1550, SL di 1520 atau 1530. Targetnya di mana Om? Target dia bisa ke 1700, 1800 bahkan sampai 1900. Itu untuk Trin ya, cakep sih memang. Tapi ingat, ini emiten udah di atas banget kayak gini, udah high grease juga, IHSG pun belum ambrol. Dan hati-hati, jika IHSG ambrol, emiten-emiten yang kayak gini itu dampaknya paling besar ya. Dampak turunnya itu paling besar. Oke, hati-hati. Itu saja sih paling untuk scalping pendek ya. Itu untuk Trin. Lanjut yang terakhir ada VTNY, dia menguat 1% di harga 95. Nah ini yang suka swing, yang suka swing kalian boleh nih di VTNY. Kalau suka swing boleh cicil-cicil ya. Dari 95 sampai 90, SLD 88 untuk VTNY. Secara technical weekly, MACD dan RSI nya bagus, dia punya target ke harga 100 sampai 120 bahkan terbang ke 140. Ini bagus nih. Dan dari technical daily pun dia sideways udah sangat lama ya. Cicil-cicil aja kalau memang suka VTNY, suatu saat meledak ini. Jackpot ini kalian kalau memang bersabar ya. Kalau memang bersabar silahkan VTNY cicil dari harga sekarang dan jackpot suatu saat. Nggak perlu percaya sih, cobain aja gitu ya. Ya coba hold sampai 1 bulan kali aja jackpot gitu. Cicil dari 95 sampai 90. Target kemana Om? 100, 110, 120 bahkan bisa ke 140 untuk VTNY. Silakan kalau memang suka. Kalau nggak suka ya skip aja, boleh ya. Insya Allah saya pun akan nyicil-nyicil lah VTNY, insya Allah.
Tapi saya memang barangnya masih banyak di BMBL, dan BMBL pun ada potensi terbang juga sih, gitu sih. Oke, ini aja menjadi penghujung video kita yang kedua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.